Materi yang Pak Malik tampilkan ini ada di buku kalian halaman 45. Buka halaman 45. Nah, kita berdiskusi bersama ya. Diskusikan bersama teman sekelompokmu. Kita diskusi di virtual begini ya. Cermati permasalahan berikut ini. Anton dan Bayu gemar olahraga taekwondo. Mereka selalu rajin berlatih. Anton berlatih setiap 4 hari sekali, sedangkan Bayu berlatih setiap 3 hari sekali. Pada tanggal 1 mereka berlatih bersama. Diskusikan bersama temanmu pada tanggal berapa saja dalam 1 bulan Anton dan Bayu akan berlatih bersama-sama. Yuk kita tandai dulu. Anton berlatih 4 hari sekali. Bayu berlatih setiap 3 hari sekali. Nah, tanggal 1 mereka berlatih bersama. Nah, dalam 1 bulan ini, meskipun berbeda jadwal, tapi mereka akan berlatih bersama. Itu pasti akan berlatih bersama lagi ya. Karena 30 hari dalam 1 bulan itu panjang ya. Mereka pasti akan berlatih bersama. Nah, itu adalah pentingnya kita belajar KPK. KPK dari 4 dan 3. 4 hari sekali ini Anton, 3 hari sekali ini Bayu. Karena angka keduanya ini sudah kecil ya, sudah sangat kecil, maka KPK-nya ya tinggal dikalikan saja. 4 kali 3 adalah 12. Kalau misalkan angkanya 8 dan 6, maka ya harus dibagi 2 dulu. 2 kan bilangan prima ya. Dengan bilangan prima yaitu 2, 8 dibagi 2 4, 6 dibagi 2 itu 3. Itu ya. Nanti KPK-nya adalah 2 kali 4 kali 3. Nah, ini karena sudah kecil ya seperti ini. Nah, misalkan ini kejadiannya di bulan Agustus gitu ya. Misalkan kejadiannya di bulan Agustus. Nah, jadi ini dimulai tanggal 1 Agustus, misalkan Pak Malik tambahi begitu. Nah, ini KPK-nya itu 12. 12 hari lagi mereka akan berlatih bersama, yaitu di tanggal berapa berarti? Ya, tinggal ditambahkan 12 tanggal ini. Ditambahkan 12 hari lagi. Mereka akan berlatih lagi adalah 1 tambah 12 yaitu 13 Agustus. Mereka akan berlatih bersama lagi. Nah, yang ditanyakan ini adalah tanggal berapa saja, berarti enggak hanya tanggal 13 Agustus ini mereka berlatih bersama. Ada tanggal lagi mereka akan berlatih bersama, yaitu KPK-nya dari 4 dan 3 ini, yaitu 12. 12 hari lagi mereka akan berlatih bersama. Ditambahkan 12 ya. 13 ditambah 12 yaitu 25. Nah, mari kita uji anak-anak. Benar enggak ini? Kita uji aja yang 13 Agustus ini. 1 2 3 4 5 ya. 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, perhatikan anak-anak. Mereka berlatih bersama yaitu ini. Nah, mereka akan berlatih bersama lagi nanti. Nah, Anton kan 4 hari sekali ya, 4 hari sekali ya. Dia akan berlatih lagi tanggal 4 hari sekali, maka 4 hari kemudian ya. Setelah tanggal 1 yang 4 hari kemudian yaitu tanggal 5. Ini Anton. Setelah tanggal 5 dia 4 hari lagi latihan lagi. 4 hari sekali kan. Nah, mulai tanggal 5 4 hari sekalinya yaitu begini tentunya ya. Nah, tanggal 5 dari 4 hari kemudian ya, 5 ditambah 4 yaitu tanggal 9 begini. 4 hari lagi yaitu 9 tambah 4 yaitu di 13. Ini kan 4 hari lagi. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 4. 1 2 3 4. Ini Anton. Pak Malik lambangkan A gitu aja ya. Ini Anton. Sekarang yang Bayu. Bayu 3 hari sekali. Mulai tanggal 1 3 hari kemudian yaitu 1 tambah 3 ya, jadi 4 ya. Ini
Bayu. Tanggal 4 Bayu latihan lagi. Kemudian 4 ditambah 3 hari lagi, yaitu tanggal 7. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini juga. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lah, mereka bertemu lagi di tanggal 13. Anton dan Bayu. Begitu juga dengan yang mulai tanggal 13. Kalian uji sendiri kayak ini ya, kalian lanjutkan. Nah, ini ada kasus KPK lagi. Tahukah kamu bilangan berapakah yang dapat dibagi habis oleh 1 sampai 10? Ini jawabannya akan kamu dapatkan dengan mengalihkan jumlah hari dalam sebulan. Nah, ini jumlah hari dalam sebulan adalah 30. Dikalikan jumlah bulan dalam setahun. Jumlah bulan dalam setahun adalah 12. Kemudian dikalikan jumlah hari dalam seminggu adalah 7. Jika ketiga bilangan ini dikalikan, yaitu 30 kali 12 kali 7, maka diperoleh bilangan 2520. Lah, 2520 ini kalian bagi, coba kali bagi 1. 2520 coba dibagi 2, bisa habis tidak? 2520 coba dibagi 3, pakai kalkulator aja biar cepat ya. 2520 dibagi 5 bisa tidak? Dibagi 6 bisa tidak? Dibagi 7 bisa tidak? Nah, lanjutkan terus ya. Nah, ini sebenarnya berasal dari kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini dikenal dengan pinter, pandai ya, cerdas dalam matematika. Kemudian ada seorang raja itu menguji, benarkah Ali bin Abi Thalib itu pinter matematikanya? Kemudian ditanyai, bilangan berapa wahai Ali bin Abi Thalib yang bisa habis dibagi 1 sampai 10? Nah, Ali bin Abi Thalib menjawab ini. Jumlah hari dalam sebulan dikalikan jumlah bulan dalam setahun dikalikan jumlah hari dalam seminggu. Yaitu hasilnya 2520. Nah, setelah diuji coba 2520 ini dibagi 1, dibagi 2, dibagi 3 dan seterusnya, ternyata habis. Wah, hebat sekali ya. Nah, bagaimana hitungan KPK-nya anak-anak ya? Gunakan tabel ya. Kalau cari KPK 1 sampai 10 kalian menggunakan apa? Menggunakan pohon faktor. Waduh, ya nanti bisa habis kertas banyak ya. Kalau pakai tabel habisnya sedikit ya. Oke. Kita mulai dari bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Bilangan prima adalah, ingat ya, 2, 3, 5, 7, 11 gitu ya. Kalian buka lagi pengertian dari bilangan prima. Nah, kita pakai 2 dulu. Nah, 1 kan nggak bisa dibagi 2, maka tetap ditulis 1. 2 dibagi 2 kan bisa. Ya, kalau 2 dibagi 2 adalah 1. Ya. Yang tidak bisa dibagi, ditulis angkanya lagi ya. 3 dibagi 2 nggak bisa, kita tulis angkanya lagi, yaitu 3. 4 dibagi 2 bisa kan ya. 4 dibagi 2 adalah 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, ya, tetap ditulis 5. 6 dibagi 2 bisa, yaitu 3. 7 dibagi 2 tidak bisa, jadi tetap ditulis 7. 8 dibagi 2 bisa kan ya, yaitu 4. 9 dibagi 2 tidak bisa, jadi tetap ditulis 9. 10 dibagi 2 bisa, yaitu 5. Ya. Ini kita garisi dulu. Nah, membuat tabel ya. Ya, anak ya. Kemudian kita cari lagi bilangan, masih ada nggak bilangan yang bisa dibagi 2? Ada nggak? Nah, ini lihat, perhatikan 2 dan 4 ini masih bisa dibagi 2 lagi ini. 2 dan 4 ini. Ya. Jadi kita tetap pakai 2 dulu ya. Pakai bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. 1 dibagi 2 tidak bisa, jadi tetap ditulis 1. Begitu juga dengan ini ya. Sama kan bilangannya, jadi tetap 1. 3 dibagi 2 nggak bisa, tetap ditulis 3. 2 dibagi 2 bisa, yaitu 1. Pokoknya yang nggak bisa dibagi jadi tetap ditulis angkanya. Itu ya.
5 dibagi 2 nggak bisa, ya tetap ditulis 5. 3 dibagi 2 nggak bisa, tetap ditulis 3. 7 dibagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 7. 4 dibagi 2 bisa dibagi, 4 dibagi 2 sama dengan 2. 9 dibagi 2 tidak bisa, tadi tetap 9. 5 dibagi 2 nggak bisa, jadi tetap ditulis 5. Ya. Oke. Kemudian perhatikan, ada enggak yang bisa dihabis dibagi 2 lagi? Ada, tapi cuma tinggal 1 ya. Harus ada pasangannya lagi ya. Nggak usah. Jadi kita naikkan, yaitu bilangan prima yang selanjutnya, yang terkecil selanjutnya, yaitu 3. Ini kan bisa dibagi 3 ini. 3 nih. Ini yang bisa dibagi 3 ya. Oke. Yuk, 1 dibagi 3 nggak bisa, tetap ditulis 1. 1 dibagi 3 nggak bisa, tetap ditulis 1. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3 nggak bisa, tetap aja ditulis 1. 5 dibagi 3 nggak bisa, tetap ditulis 5. 3 dibagi 3 itu 1. 7 dibagi 3 nggak bisa, jadi tetap ditulis 7. 2 dibagi 3 tidak bisa, tetap ditulis 2. 9 dibagi 3 bisa ya, yaitu 3. 5 dibagi 3 enggak bisa, tetap ditulis 5 ya. Adakah bilangan yang bisa diperkecil lagi atau bilangan yang sama bisa dibagi keduanya ya dengan bilangan prima? Ada. Bilangan prima yang selanjutnya adalah 5. Nah, ini 5, ini 5. Ini bisa dibagi 5 semuanya ya. Ya, ini sama kan ini. Lah. Ya. Terus ini ada angka kembar yaitu 5. Berarti ada yang bisa lagi dibagi 5. 1 dibagi 5 tidak bisa kan ya, tetap ditulis 1. Ini juga gitu. 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi karena nggak bisa dibagi 5. Sedangkan 5 dibagi 5 ini bisa kan ya? 5 dibagi 5 adalah 1. Tuh. 1 dibagi 5 nggak bisa, tetap ditulis 1. 7 dibagi 5 tidak bisa, tetap ditulis 7. 2 dibagi 5 tidak bisa, tetap ditulis 2. 3 dibagi 5 tidak bisa, tetap ditulis 3. 5 dibagi 5 bisa kan ya, yaitu 1. Nah, KPK itu yang mana? Masih ingat kan? KPK itu ini L ini. Set. Ya, Nana, itu KPK. Nah, ini kita hilangkan satu-satu ini kan sebenarnya 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Yang satu-satu ini nggak usah ya. Yang satu-satu ini nggak usah. Karena semua bilangan yang dikalikan 1 tetap ya kan. Jadi tinggal 2 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 5. Ini dari sini. 2 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 5 dikalikan 7 dikalikan 2 dikalikan 3. Nah, ya. Oke. Nah, itu tadi kan di buku kalian adalah 30 dikalikan 12 dikalikan 7. Kita cari ini. Kalian lihat angka ini. 2 dikalikan 3 itu 6. Ya, ini loh. Nah, 2 dikalikan 3 kalikan 5 itu 2 dikalikan 3 ini 6. 6 dikalikan 5 itu 30. Ini 30. Nah, 12-nya ini lihat ini. Ini 2 dikalikan 2, 4. 4 kali 3, 12 ya. Ini 12. Nah, ini kan tinggal gini. Kali 12. Nah, sisanya lagi yaitu ada 7, yaitu kali 7. Untuk cocok sama yang tadi. Gitu ya. Nah, ini enaknya kalau pakai tabel anak-anak. Kalau kalian nggak pakai tabel, kalian menggunakan pohon faktor, menghitung KPK-nya ini menghabiskan kertas banyak nanti, ya.
Atau kalau kalian nggak begini, ini semuanya bisa kalian kalikan semuanya. 2 kalikan 2 itu 4, 4 kali 12 itu berapa? Ya, 4 kali 3 itu 12, 12 kali 5 itu 60, 60 kalikan 7, kalikan 2, kalikan 3. Ayo, ini kalian kalikan. Ini kalian kalikan, apakah benar hasilnya? 2.520. Apakah benar ini hasilnya? Benar. Benar ya? Ya, begitu cara bagikan dan seling berlatih ini ya. Kalau cara tabel begini, meskipun ini mencari KPK-nya sampai 100 begini bisa ya. Cukup satu kertas saja. Tapi kalau kalian menggunakan pound faktor ya lama ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita ganti materinya yaitu tentang IPA ya Nana ya. Berbagai bentuk energi dan penggunaannya. Nicholas, rekamannya jangan dimatikan ya. Ya, jangan dimatikan rekamannya. Jangan mematikan tombol rekaman karena nanti malah pedot nanti. Oke. Nah, berbagai bentuk energi dan penggunaannya. Ini kalau kalian belajar di tema 1 itu ada energi bunyi. Ya, Pak Malik lewati langsung saja. Yaitu energi bunyi. Nah, alat-alat musik ini dimainkan dengan piano dimainkan dengan apa, Nana? Agak betul ya piano itu ya. Atau ditekan ya, ditekan tombolnya piano. Kalau kendang ditekan, kalau piano ditekan tombolnya ya kan, kayak menekan tombol kan kalau piano. Kalau gendang Pukul. Ya dipukul. Biola, coba dibayangkan biola itu mainkannya kayak apa itu? Apa ini ayo? Katakan. Digesek. Iya, betul digesek. Gitar, Dipetik. ya petik. Kalau trompet ini, Ditiup. ya begitu ya. Mudah. Rambatan bunyi, nah rambatan bunyi itu bisa merambat. Ini pembuktian dari apa, Nana? Bunyi itu bisa merambat. Senar ini termasuk benda apa? Benda cair, benda padat, atau benda apa ini? Senar ini. Ini kan senar. Iya, benda padat. Berarti bunyi itu bisa merambat melalui benda padat. Contohnya itu ini. Itu ya. Cara ringkasnya Pak Malik jelaskan ringkas saja karena kalian nanti langsung gabung di bahasa Inggris ya. Jam 8:04 kalian ke bahasa Inggris. Cari peristiwa lain yang menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Kalian kalau punya meja agak panjang, itu adik kalian atau siapa mainan sama papanya lah. Itu papanya di sebelah ujung, kamu di sebelah ujungnya meja, ya kamu tempelkan telingamu di meja. Kemudian papa mengumpulkan meja di ujung yang sana. Itu kalau kalian dengar kan itu sangat jelas ya. Itu sangat jelas. Itu namanya bunyi bisa merambat melalui benda padat. Tuh. Bunyi juga bisa melalui benda cair, anak-anak. Seperti ini contohnya. Atau tapi alatnya ini jarang ada ya. Itu ada benda kayak mangkok itu kalau diisi air, itu akan bunyi kayak trompet itu kalau kalian puter itu. Itu seperti itu. Rambatan bunyi melalui udara. Nah, ngomong ini termasuk kita bunyi. Kalian bisa mendengarkan suara mama, bisa mendengarkan suara papa. Itu karena ada udara. Seandainya kalau kalian pernah lihat nggak film astronot gitu. Kalau ngomong itu kan nggak bersuara kan ya. Mek mangap tok gitu ya. Itu karena di sana hampa udara, Nana.
Jadi kalau belum pernah, suatu saat kalau kalian pernah melihat film luar angkasa, ya, itu ketika manusia itu berada di luar angkasa pakai baju astronot, itu biasanya ngomongnya kayak di dalam air, jadi hanya apa itu mangap-mangap tok, jadi nggak kerungu suara nih. Itu kalau kalian lihat di film-film astronot seperti itu, karena nggak ada udara. Kita bisa ngomong, didengarkan orang itu karena bunyinya itu merambat melalui udara. Sehingga diterima di telinga kalian, oh terdengar gitu ya. Itu karena udara. Kalau kalian ngomong di tempat hampa udara, nggak akan terdengar itu suara kalian ngomong ke teman kalian. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang energi alternatif. Pak Malik jelaskan energi alternatif itu tentu namanya juga energi alternatif. Ciri-cirinya energi alternatif adalah itu selalu bisa diperbarui dan selalu tersedia di alam semesta, anak-anak ya. Penggunaan energi alternatif itu menggunakan energi yang selalu ada di alam semesta ini. Misalkan kalau bensin itu kan sekarang sudah penggunaan minyak bumi itu kan sekarang sudah hampir menipis ya kesediaan minyak bumi, karena minyak bumi ini tidak dapat diperbarui. Itu kenapa sih? Karena itu berasal dari fosil tumbuhan, dari fosil hewan di masa ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu, yang terbenam karena suatu bencana kemudian terbenam di bumi, anak-anak. Ya, dulu kan kalau bencana itu kan kalau tanah longsor atau gempa bumi itu kan buminya membuka gitu kan. Jadi makhluk-makhluk seperti hewan, tumbuhan itu masuk ke dalam bumi, tertutup, nah mati kan, mati terus semakin lama sampai ribuan tahun jadi minyak bumi. Prosesnya seperti itu. Nah itu kan butuh waktu yang sangat lama, ribuan tahun itu. Misalkan minyak bumi ini habis, terus menggunakan apa? Akhirnya diciptakanlah mobil, misalkan mobil tenaga surya, listrik tenaga matahari, seperti itu anak-anak. Jadi membuat energi alternatif itu energinya itu harus sudah tersedia di alam. Bedanya seperti itu ya. Kalau minyak bumi, gas, itu namanya adalah energi tradisional namanya ya. Itu namanya tradisional karena ya memang sudah tradisi, karena sudah dari dulu itu sudah ribuan tahun yang lalu sudah ada di dalam bumi. Nah prosesnya itu sangat lama. Kalau kita menggunakan terus seperti itu ya, maka lama-lama lambat laun akan habis. Sehingga LPG pun sudah mulai ada gas bio, yaitu dari kotoran hewan misalkan. Kalian pernah lihat berita-berita penggunaan gas dari kotoran sapi. Nah, itu kan kalau kotoran sapi itu kan sapi kan bisa melahirkan ya, mati melahirkan. Jadi kotorannya selalu ada. Jadi penggunaannya seperti itu. Nah, ini perlu dikembangkan energi alternatif ini untuk mengurangi pembuatan penggunaan minyak bumi. Nah, energi alternatif itu biasanya ya, enggak biasanya sih, selalu aman mencemari udara. Jadi penggunaan energi alternatif itu aman untuk udara kita. Misalkan bensin dari minyak kotorannya sapi misalkan itu diolah jadi dari kotoran sapi, itu aman bagi udara kita. Tapi kalau kita menggunakan bensin atau apa, itu lapisan ozonnya itu nanti bolong-bolong lah. Ini kan bumi juga semakin panas ya nananya. Jadi keuntungan penggunaan energi alternatif itu lingkungan tetap terpelihara ini. Keuntungannya lagi kalau misalnya itu sudah selalu ada berlimpah. Kita menggunakan gas bio misalkan. Gas bio itu kan gas yang dibuat dari makhluk hidup. Nah, gas bio itu hidup ya Nana ya. Kalau kalian dengar istilah biologi, bio itu hidup ya. Arti dari bio adalah hidup. Bio itu hidup. Logi itu ilmu. Ya. Atau logos ya bahasanya. Berasal dari logos. Itu ilmu. Bio itu hidup, logi itu ilmu.
Jadi kalau misalkan ada bahasa bio oil, nah, bio oil, oil itu minyak, ya bahasa Inggrisnya oil kan minyak ya. Bio itu hidup, jadi minyak yang berasal dari makhluk hidup. Seperti itu. Jadi penggunaannya, kalau menggunakan makhluk hidup kan selalu ada nih. Misalkan kita menggunakan nggak kotoran sapi lagi lah, kotoran kambing misalkan. Kotoran kambing digunakan minyak untuk bahan bakar. Banyak sih sudah penggunaan bahan bakar dari kotoran-kotoran hewan itu. Lah hewan itu kan kalau mati misalkan, itu kan beranak tadi ya, beranak. Ada lagi nanti makan, mengeluarkan kotoran lagi, kotorannya dibuat lagi. Nah kalau kita menggunakan minyak bumi terus, sedangkan minyak bumi ini pasokannya sudah mulai terbatas, apalagi kalau penggunaan minyak bumi ini bahan bakarnya menyebabkan gas yang bisa membuat lapisan ozon ini makin bolong-bolong ya, makin menipis, bolong-bolong. Jadi nanti bumi semakin panas. Nah, sedangkan penggunaan bahan bakar dari makhluk hidup itu asapnya itu enggak mencemari udara. Nah, seperti itu. Ya, kalau di buku tema kalian itu ada macamnya banyak juga ya. Buku tema kalian itu halaman 96 ya kalau nggak salah ya. Halaman 96 coba buka. Di buku tema kalian halaman 96 kalau nggak saya. Energi alternatif. Macam-macam dari energi alternatif kalian baca, kalian pahami sendiri ya. Nah, ini. Ya, energi alternatif itu bukan sumber energi tradisional. Energi tradisional ini bahan bakar dari fosil, misalkan batu bara, minyak, gas alam. Ini ya lama-lama habis. Sebenarnya bisa diperbarui tapi lama sekali ya. Jutaan tahun nih. Ya. Jadi ya sedang manusia punah mungkin ya. Lama sekali jadi disebut tidak bisa diperbarui karena prosesnya alam ini membuat terbentuk kembali batu bara dan minyak gas alam ini lama, anak-anak. Sedangkan kalau matahari, angin, air kan tersedia terus. Hujan juga setiap tahun berapa kali hujan ya kan. Panas bumi juga tersedia terus, gelombang air laut. Nah ini yang Pak Malik bahas yaitu bahan bakar bio. Nah ini loh. Bio itu hidup. Jadi bahan bakar bio adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Entah itu dari hewan, entah itu dari tumbuhan. Ini mengeluarkan minyak. Nah, tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Ini lihat, ada bunga matahari, jarak. Nah, ini yang digunakan minyak nana. Pohon jarak, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai. Ini nanti sama para ilmuwan akan digunakan sebagai bahan bakar. Bahkan nanti bisa digunakan untuk bahan bakar motor ya. Sementara kendaraan-kendaraan ini masih menggunakan minyak bumi. Biodiesel dapat digunakan untuk mengganti solar. Nah, kalau kalian pernah masuk di pom bensin, itu ada beberapa pom itu yang ada tulisannya biodiesel. Nah, kalau mesinnya diesel itu bisa digunakan untuk menggantikan solar. Itu biasanya berasal dari singkong, ubi, jagung, sagu, kemudian diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium, ya kan? Jadi semakin lama perkembangan ilmu itu bermanfaat ya. Jadi kalian yang rajin belajar ya. Nanti kalian kalau orang rajin belajar, jadi orang pinter, itu bisa bermanfaat bagi sesama. Kalian nanti meneliti apa gitu ya. Kalian kembangkan. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Nah ini yang dari hewan anak-anak ya. Dari kotorannya hewan. Itu memang jijik ya anak-anak ya. Bau ya, tapi bagaimana lagi? Kandungan dari kotoran itu mengandung
zat dari alkohol ya, salah satu zat dari alkohol itu biasanya dinamakan etanol, metanol. Bahan bakar tersebut dikenal dengan biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam bawah tanah, ini caranya. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi, ini caranya manusia, caranya ilmuwan untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Nah, kalau lama-lama minyak bumi habis lah, terus kita masak pakai apa? Gitu. Kita nanti jalan-jalan pakai apa kalau bensinnya habis? Ini suatu saat nanti akan disempurnakan terus sehingga bisa digunakan untuk kendaraan bermotor. Baik, sampai di sini. Nanti kalian lanjutkan lagi meet dengan bahasa Inggris ya, dengan Mam Yeni. Meet-nya itu nanti gabung sama kelas 4F ya. Jadi ada 2 kelas. Ini nanti banyak nanti pesertanya. Kalian gabung dengan peserta dari teman-teman kalian yang ada di kelas 4F. Ada yang kenal sama teman-teman di 4F? Ada. Ya, kamu kemarin Ada. Iya ya. Nicholas kemarin sama Iya. Ya, itu 4F. Nanti ketemu di sana ya. Oke, sebelum kita tutup materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Kita berdoa selesai. Ya, Nana, lihat nanti di WA-nya ya. Itu ada linknya untuk gabung ke bahasa Inggris. Habis ini langsung gabung ke linknya Mam Yeni ya, namanya ya. Oh, kelas 3 kalian dulu ke Mam Yeni juga ya, bahasa Inggrisnya? Kelas 3 itu dulu. Iya, Pak. Sama berarti ya. Sudah kenal. Baik. Kamu tutup ya. Sampai jumpa lagi minggu depan aja ya. Iya, Pak. Kita ya, dadah. Salam sejahtera. Assalamualaikum.